Kemudian kejadian yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau min Taibatin fabaya'u thumma hajar Makkah yawm itsnain min syahri Safar. Mereka datang dari Taibah. Maksudnya sama ya kelompok itu, para sahabat itu tadi. Taibah ini salah satu nama dari nama kota Madinah. Jadi disebut Taibah, disebut Taubah, disebut Yathrib, disebut juga dengan nama apa? Yathrib, dan disebut dengan nama Al-Madinah karena Nabi menyebutnya Al-Madinah. Jelas ya? Jadi penamaan-penamaan untuk kota Madinah. Min Taibatin fabaya'u. Ini sambungan di atas tadi ya. Atas sab'una fil musimi hada thabata min Taibatin fabaya'u. Yang mereka datang dari kota Taibah berbeat. Kemudian Taib sampai situ. Setelah itu kejadian yang ke-14. Dan ini fase terakhir dari kejadian yang terjadi di mana? Di kota Mekah. Di fase sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, yaitu beliau melakukan hijrah sekarang. Thumma hajar Makkah yawm itsnaini min syahri Safar. Beliau melakukan hijrah. Ya. Beliau melakukan hijrah meninggalkan Mekah pada hari Senin. Pada hari Senin. Min syahri Safar. Dari bulan Safar. Dari bulan Safar. Baik. Jadi ini penyebutan bulan Nabi SAW itu melakukan hijrah. Ya, penyebutan hijrah ini fase terakhir ya, fase terakhir. Fase terakhir. Dan penyebutan bulan Safar itu pendapat sebagian ulama. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hijrahnya itu di bulan Rabi' al-Awwal. Di bulan Rabi' al-Awwal. Iya. Dan penyebutan hari Senin itu datang di dalam sebagian riwayat, tapi ada pembahasan-pembahasannya para ulama di dalam hal tersebut. Iya. Kata beliau, faja'a Taibatar ridha yakina, maka datanglah. Maka beliau mendatangi Taibah ar-ridha. Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat meyakinkan. Ar-ridha ini bisa dikatakan sifat untuk Nabi ya. Nabi itu ar-ridha. Jadi fa'ilnya itu faja'a Taibatar ridha. Ar-ridha itu fa'il. Harusnya kata ar-ridha itu diletakkan setelah beliau ya. Beliau ar-ridha sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Taibah, kota Madinah. Ya. Yakina. Dan itu kejadiannya sangat meyakinkan. Itkammalat thalatha wal khamsina. Dan itu kejadian setelah beliau sempurna umurnya 53 tahun. Karena berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi diutus di umur 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 13 tahun, lalu diperintah berhijrah. Dan beliau di masa hijrahnya selama 10 tahun di kota Madinah. Jadi genap umur beliau 53 tahun waktu itu. Nah, fi yaumil itsnaini. Kata beliau fi yaumil itsnaini. Juga bacanya litsnaini ya. Fi yaumil itsnaini wa dama fiha. Di hari Senin dan beliau menetap di Madinah asyara sinina kummalan nahkiha. Tinggal 10 tahun penuh di kota Madinah. Demikian kami hikayatkan. Baik. Jadi sini ditegaskan ya bahwa fase Mekah semuanya
Itu 13 tahun. Dan fase Madinah berapa? 10 tahun. Nabi diutus sebagai seorang rasul 40 tahun. Dan umur beliau ketika meninggal adalah 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ini sebenarnya pelajaran tersendiri. Kalau di buku-buku sirah itu disebut panjang lebar ya, bagaimana hijrahnya, mulai perjalanannya, berbagai kejadian yang terjadi pada saat hijrah. Ya, dan di belakang hijrah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Dan ini perlu daurah tersendiri untuk hijrah ini. Cuma di sini penulis menjelaskan sirah Nabi secara ringkas. Jelaskan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, bagaimana beliau itu diperintah berhijrah. Dan itu adalah akhir di fase Mekah. Hijrah itu kenapa diperintah? Karena mereka tidak bisa menampakkan agamanya di Mekah. Sudah 13 tahun di Mekah. Jelas ya? Kemudian ada negeri lain, negeri Islam. Negeri Islam. Nah, itulah di kota Madinah. Itu ada dua kabilah di situ, kabilah Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah besar di tengah orang Arab. Walaupun dulu dua kabilah ini di masa jahiliyah dulu kerjanya perang terus. Perang. Tapi setelah masuk keislaman, menjadilah mereka orang-orang yang bersaudara. Dilembutkan hati-hati mereka. Maka terbentuklah kekuatan tersendiri yang disegani oleh orang-orang Arab. Makanya harusnya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan gembira. Nabi pergi meninggalkan Mekah kan, harusnya begitu. Tapi kenapa mereka tidak bergembira, malah ingin menghalangi Nabi, ingin membunuhnya? Sebab mereka ini tahu kalau Nabi pindah ke Madinah, ini adalah satu kaum yang memiliki kekuatan. Pasti akan membahayakan mereka di masa mendatang. Jelas ya? Dan subhanallah terjadi apa yang mereka takutkan. Terjadi apa yang mereka takutkan tersebut. Maka hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Iya. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari zahirnya ya. Wah, ini hijrah, kita diperintah meninggalkan kampung halaman. Tidak ada orang yang senang tinggalkan kampung halamannya. Itu pahit itu. Meninggalkan kampung halaman. Bahkan ada sebagian sahabat itu subhanallah, sampai ketika dia berada di kota Mekah, di kota Madinah sudah berhijrah, itu selalu dia berangan-angan berada di kota Mekah. Iya, ingin mencium udara kota Mekah, ingin mencium bau jerami di kota itu. Itu kerinduan di hati mereka. Tapi perintah Allah lebih mereka cintai. Lebih mereka cintai. Karena itulah itu jadi didikan untuk para sahabat menjadi orang-orang hebat, mengukir sejarah untuk umat ini dan mengukir sejarah di tengah manusia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah itu sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awal hijrah itu ditampakkan kepada Nabi atau diberitahukan, diberi isyarat kepada Nabinya bahwa engkau akan diperintah berhijrah. Tapi belum diberitahu di mana tempatnya secara tepatnya. Cuma dikatakan kamu akan berhijrah ke sebuah tanah yang banyak pohon kurmanya. Banyak pohon kurmanya. Maka Nabi menyangka bahwa itu adalah Yamama. Yamama. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hiyal madinatu Yathrib. Ternyata dia adalah kota Madinah atau nama lainnya adalah kota Yathrib. Iya. Baik, dan di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari beliau berkata, inni uritu dara hijratikum data nakhlin baina labatain
telah diperlihatkan kepadaku negeri hijrah kalian, penuh dengan pohon korma antara dua gunung batu. Nah, itu sifatnya kota Madinah. Sifat kota Madinah. Iya. Dan dimaklumi ya, kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu di buku-buku ahlul kitab sebelumnya diterangkan bahwa Nabi itu akan berhijrah ke kota Madinah. Makanya Salman Al-Farisi itu sudah datang dahulu di kota Madinah, menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak di situ. Menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak di kota Madinah tersebut. Begitu Nabi datang, Salman sangat bergembira dengan hal tersebut. Dalam kisah yang populer ya tentang keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Iya. Yang jelas di dalam pembahasan hijrah ini ya banyak sekali ya dari pembahasan kisah dan faedah, riwayat-riwayatnya juga dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ya, dan kita di sini hanya menjelaskan sebatas pembahasan yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dengan ini selesai sudah seluruh rangkaian sirah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Pasir Mekah. Sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul dan setelah beliau diutus sebagai seorang rasul sampai beliau berhijrah. Di halaman berikutnya ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Madinah. Oleh penulis dihitung mulai tahun pertama sampai tahun ke-10. Berdasarkan tahun beliau menghitungnya.